Alhamdulillah wa syukurillah, kita berdekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, diberi keberkahan oleh Allah, sehingga kita masih bisa hadir di sekolah yang kita cintai ini, yaitu dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh para calon guru penggerak dari sekolah kita. Yang saya hormati Ibu Pengawas SMA Negeri Islam Tanpa Sekolah ini, yaitu Bu Fitrianti. Terima kasih banyak Upit sudah bersedia hadir di sekolah kami untuk nantinya memberi sepatah dua kata tentang kegiatan pengibasan yang dilakukan oleh para calon guru penggerak yang berasal dari SMA Negeri Islam Tanpa Sekolah Indragiri ini. Yang mudah-mudahan kedepannya apa nantinya yang akan disampaikan oleh beliau semua menjadikan pembelajaran bagi kita semua, sehingga kita juga bisa untuk mempraktekannya kepada peserta didik kita nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatannya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah hari ini bisa bertatap muka bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri Islam Tanpa Sekolah Indragiri, SPD, Bapak Ibu, majelis guru dan tenaga pendidikan di SMA Negeri Sekolah Indragiri. Alhamdulillah pada kesempatan ini juga banyak kita ikuti. Jadi mudah-mudahan kita berharap juga banyak dampaknya terhadap kualitas pelajaran kita di sini. Terkait disiplin positif, jadi pendidikan itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara kan pendidikan itu disemai dari apa ya, kebudayaan itu disemai dari pendidikan yang dari kebiasaan ataupun karakter, penanaman karakter di sekolah. Nah, jadi mungkin konsep disiplin positif ini memang sejak di sini, mungkin disiplinnya sudah lama Ibu, sejak dulu memang disiplin ini memang sudah ditanamkan di sekolah. Mungkin sekarang bagaimana, mungkin ada sedikit saja barangkali perubahan paradigma disiplin positif di sini. Kalau mungkin dulu kita sama siswa itu mendidiknya lebih bisa otoriter lah tanda kutip. Cuman sekarang mungkin kita tidak bisa seperti itu lagi. Kemudian masalah juga kita berikan siswa kita kebebasan untuk berpendapat dulu. Bagaimana kesadaran itu muncul dari dalam diri dia. Jadi kita menanamkan bagaimana muncul kesadaran dari diri tanpa paksaan dari kita. Jadi dia menyadari misalkan ada sesuatu buat kesalahan, mereka memarahi itu pernah juga, tapi menasihati pernah juga, tapi kita ketika posisinya juga manajer itu pernah, dan itu terasa sekali Bu. Saya pernah rasanya tuh pengalaman gitu ya dengan anak yang sama, yang pernah kita kan kalau udah berulang kali berbuat salah siswa kita, misalnya kita dipanggil dimarahin, itu akan berbeda sekali ekspresinya ketika dipanggil, ditanya betul-betul sebenarnya apa, namanya apa,
apa gitu ya, ditimbulkan kesadarannya itu berbeda juga responnya terhadap kita. Ketika kita marah dia tambah apa dia marahnya gitu, atau responnya jadi kurang bagus. Tapi kalau ketika mungkin ini yang kita upayakan ya, jadi tidak ada lagi mungkin hukuman tuh ya, hukuman bahasanya sekarang tidak ada hukuman, tapi bagaimana kita berupaya menanamkan disiplin positif dengan menumbuhkan kesadaran itu dari motivasi dari dalam diri siswa sendiri. Jadi inilah mungkin nanti yang akan kita sampaikan, berbagi praktek baik seperti apa. Jadi semakin kita mendengarkan, semakin kita belajar dari rekan kita, insya Allah juga semakin banyak tahu kita, nanti mudah-mudahan bisa kita terapkan. Namun sebenarnya dulu teringat ketika kita lakukan karya, disiplin positif ini kuncinya keteladanan ya. Jadi kita mau mendisiplinkan siswa, kuncinya kita dulu yang harusnya menjadi teladan. Mungkin itu saja, kita akan menyimak dan belajar sama-sama di sini dari rekan kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk sekolah kita, untuk siswa kita. Demikian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat. Semangat malam Bapak. Siap. Ibu-ibu. Semangat. Bapaknya hanya semangat nampak di malam-malam. Ibunya dia aja. Mantap ngasih ngepin. Oke. Hebat. Ya. Semangat Pak. Apa yang semangat ya Pak Jas? Hebat. Kering-keringnya ada Pak Jas. Itu aja yang tunggu. Baik, kita akan sama-sama di sini mengelaborasi, sama-sama kita untuk memahami, sama-sama untuk bersama kita membantu CGP khususnya dalam program CGP Riau. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di sini. Sejak leluhur kita, apapun itu jenis pendidikannya, apakah itu formal non formal, keagamaan atau umum, pasti sudah pernah mempraktikkan namanya budaya positif. Akan tetapi lagi-lagi budaya tersebut ternyata perlu dievaluasi ulang, karena mungkin menurut para ahli yang dikonekkan dengan pembelajaran dan pandangan kesehatan Toro, ada hal-hal yang tidak belum sesuai dengan kodrat anak murid kita, ya begitu. Samalah mereka pesantren misalnya ada budaya positif dengan cara menghukum, memberikan sanksi hukuman, itu semuanya dalam rangka untuk membudayakan kepada anak murid supaya punya budaya positif, tapi dengan cara yang seperti itu. Dan itu sudah dari zaman dahulu. Dan ternyata juga lulusan mereka itu lulusan pesantren ya boleh bersaing dengan yang tidak pesantren gitu kan, dalam hal apapun. Sebenarnya kalau kita cross-check dengan budaya positif yang sudah pernah kita alami zaman dahulu. Para guru-guru kita dahulu mungkin kalau membiasakan kita tidak tertib dengan pukulan, mungkin dengan hukuman, sebenarnya baik secara langsung atau tidak pasti ada sisi positifnya, pasti ada. Nah, untuk saat sekarang ini barangkali harus menyesuaikan kodrat zaman, itu barangkali ya. Zaman dua makan, zaman itu artinya zaman di waktu makan tepat, sehingga harus diulang kembali, dikaji ulang, dikaji paham ulang, sehingga bisa menyesuaikannya. Nah, barangkali kalau sebagian kita sudah pemikirannya zaman dahulu kurang begitu welcome, ada saja barangkali kan. Apa itu segitiga restitusi? Apa itu? Lama kerjanya, banyak membuang waktu percuma, hanya diam saja mungkin kan, tapi tidak menghasilkan secara langsung. Ada mungkin pandangan seperti itu terhadap restitusi segitiga, terutama orang-orang yang berpikiran lama. Karena kemarin sempat kami ada pas sekolah aja menyampaikan apa itu restitusi gitu ya dalam forum CGP.
dengan sedar diri kan, loka 0 atau loka 1 sebelum 1 gitu ya. Maka memang untuk membudayakan pembelajaran ini perlu kerjasama, perlu kolaborasi dengan semua pihak, khususnya warga sekolah untuk bisa sama-sama satu pandangan, satu tujuan. Bahwasanya memang budaya positif yang akan disampaikan itu, dan barangkali kita sudah banyak juga guru penggeraknya, adalah memang memberikan daya kekuatan yang positif terhadap anak murid kita, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini filosofi ya. Filosofi itu ya, pemikiran beliau, pandangan beliau tentang pendidikan itu. Kita itu tidak bisa membentuk, walaupun dikatakan bahwasanya pendidikan itu kawah candra di muka, penggemblengan istilahnya. Tapi penggemblengan yang masuk itu mungkin sering kita dengar kata-kata itu, penggemblengan agar menjadi sesuatu, membentuk sesuatu itu. Sekarang wacana itu dirubah menjadi kita sebagai penuntun gitu kan. Yang dulu kita menggembleng, sekarang menuntun. Sebagai penuntun, kita tuh rasanya petani katanya gitu. Hanya bisa memupuk, memberikan perawatan, tak bisa kita membentuk dia sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seideal kita sebagai pendidik gitu kan. Karena kebanyakan kita pengennya punya anak itu seperti kita ya. Anak kandung kita jelas misalnya. Pengennya anak kita nanti juga menjadi seperti kita, jadi guru, menjadi apa, orang yang baik lah gitu kan. Tapi ternyata anak-anak kita kan punya cita-cita yang berbeda gitu. Punya keinginan, punya minat bakat yang berbeda dengan kita. Maka itulah mulai kita belajar untuk berdemokrasi, mulai belajar kita untuk memahami orang lain, memahami anak-anak kita supaya tumbuh dan kembang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya begitu. Ini pelajaran belajar dewantara. Kemudian budaya positif adalah yaitu nilai dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Kemudian konsep utama budaya positif, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi positif kontrol guru, yang kelas segitiga restitusi. Ini poin-poin di sini. Masuk pada paradigma perubahan paradigma baru. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman. Aman dan nyaman, apalagi yang nyam-nyam, agar bisa mampu berpikir dan bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ini perlu dibaca semua kan ya? Banyak sekali ya. Materi kontrol, ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa penguatan positif efektif bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa yang memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi, kita menghayal ya, ilusi itu ya, imajinasi menghayal. Kalau dosanya, kalau guru itu bisa mengontrol murid sesuai dengan kehendak guru. Kemudian apalagi ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini kita berilusi seolah-olah guru itu bisa memaksa dengan sekuat tenaga terhadap apa yang diinginkan terhadap anak-anak muridnya. Padahal itu hanya sebuah ilusi katanya, ilusi kontrol. Kemudian perubahan paradigma belajar. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol,
hal tersebut hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Yang dikontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ini ilusi kita, seolah-olah kita itu bisa mengontrol murid. Murid bisa diatur sesuai dengan kehendak kita. Misalnya kita suruh, ayo kita sekarang jamaah, ikut ya berangkat. Ayo kita ngaji ikut ya. Sehingga kita para guru-guru kita dahulu mungkin kalau membiasakan kita tertib dengan pukulan, dengan hukuman, baik secara langsung tidak pasti ada sisi positifnya, pasti ada. Nah untuk saat sekarang ini barangkali harus menyesuaikan dengan zaman, itu barangkali ya. Zaman makan, zaman itu bahasanya zaman di waktu makan tempat, sehingga apa itu lama kerjanya, banyak membuang waktu percuma, hanya jawab saja, oke kan? Lama dan lama. Anak kemarin sempat kami ada di kelas sekolah itu yang menyampaikan diskusi ini dalam forum CPB itu, anak sudah diri kan, kalau loka 0 ke loka 1. Maka memang untuk membudayakan pembelajaran ini perlu kerjasama, perlu kolaborasi dengan semua pihak, khususnya warga sekolah untuk bisa sama-sama satu pandangan, satu tujuan bahwasanya memang budaya positif yang itu. Dan barangkali kita sudah banyak geraknya adalah memang memberikan daya kekuatan yang positif terhadap anak murid kita. Baik, selanjutnya ini menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodratnya. Ini filosofi itu pemikiran beliau, pandangan beliau tentang pendidikan itu. Kita itu tidak bisa membentuk, walaupun dikatakan bahwasanya pendidikan itu kan kawah candra di muka, penggemblengan itu istilahnya. Tapi penggemblengan yang dimaksud itu mungkin sering kita dengar kata-kata itu, penggemblengan agar menjadi sesuatu, membentuk sesuatu itu. Sekarang wacana itu dirubah menjadi kita sebagai penuntun gitu kan. Yang dulu kita menggembleng, sekarang menuntun. Sebagai penuntun kita tuh rasanya petani katanya itu. Hanya bisa memupuk, memberikan perawatan. Tapi kebanyakan kita pengennya punya anak itu seperti kita ya. Anak kandung kita ini lah misalnya. Pengennya anak kita nanti juga menjadi seperti kita, jadi guru, menjadi apa orang yang baik lah gitu kan. Tapi ternyata anak-anak kita kan punya cita-cita yang berbeda, punya keinginan, punya minat bakat yang berbeda dengan kita. Maka itulah mulai kita belajar untuk berdemokrasi, mulai belajar kita untuk memahami orang lain, memahami anak-anak kita supaya tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya begitu. Ini pelajaran Ki Hajar Dewantara. Kemudian budaya positif adalah yaitu nilai dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Kemudian konsep utama bidang positif, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kehidupan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi, posisi kontrol guru, yang kelas segitiga restitusi. Ini poin-poin di sini. Masuk pada paradigma perubahan paradigma baru. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman. Aman dan nyaman, apalagi yang nyam-nyam, agar bisa mampu berpikir dan bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, disiplin,
sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa penguatan positif efektif bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa yang memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi, kita menghayal ya, ilusi itu ya, imajinasi menghayal. Kalau bahasanya kalau guru itu bisa mengontrol murid sesuai dengan kehendak guru. Apalagi ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita berilusi seolah guru itu bisa memaksa dengan sekuat tenaga terhadap apa yang diinginkan terhadap anak-anak muridnya, padahal itu hanya sebuah ilusi katanya, kontrol. Kemudian perubahan paradigma belajar. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol hal tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat internal murid itu, sehingga ya ilusi kontrol itu sehingga akan memusatkan, melelahkan dari kita supaya anak itu nurut dengan persepsi kita. Harus nurut. Ya pasti nurut ya, tidak ya. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan dapat betul-betul kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa terjadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru dan untuk berusaha. Ya, penguatan positif efektif dan manfaat. Misalnya kita berikan kepada murid iming-iming begitu ya. Nanti kalau kamu bisa ini, saya kasih hadiah ini. Kalau kamu bisa itu, saya kasih harapan ini. Gitu. Seolah-olah motivasi itu memberikan manfaat efektif, tapi ternyata tidak begitu, tidak mesti ya. Ya mungkin boleh dikasih Pak Rian ini. Disiplin positif apa makna daripada disiplin positif? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga atas hadirnya Bu Pengawas, Bu Kepala Sekolah, memberikan saya kesempatan untuk yang maksudnya peserta kedua dalam menjelaskan disiplin positif ini. Dengan nama saya Ian Farizal, ya peserta kedua. Di sini saya akan meneruskan atau akan melanjutkan disiplin positif. Apa makna daripada disiplin? Terima kasih. Nah, kalau dilihat daripada diagram yang di depan, disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang berarti belajar ya, itu asal kata daripada disiplin nah itu asal bahasanya Pak Tom ya, asal bahasa daripada kata disiplin. Yang kedua, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Contohnya, ketika kita menginginkan sesuatu, jualan kita ingin laku misalnya, tentu bangun pagi, buka warung, ya, promosinya gimana, ya, diskonnya berapa,
Nah, itu salah satu disiplin daripada kita untuk mencapai sesuatu. Enggak, ya bisa saja satu pasal mahasiswa. Nah gini, saya jelaskan dulu ya Pak Anto ya, nanti baca dulu aja. Contohnya Pak Anto. Nah, yang ketiga, nah ini disiplin disiplin. Nah yang ketiga, namun di dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah. Ini menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah ini untuk pendidikan nih Pak Anto. Ya, makna disiplin kita di dalam bidang pendidikan itu, ya, bagaimana kita merubah menjadi sesuatu yang kita lakukan untuk seseorang, ya, atau untuk orang lain, untuk mendapatkan kepatuhan, ya, kepatuhan dan kecenderungan umum. Ya, jadi kecenderungan umum di sini adalah bagaimana menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi bukan dengan apa yang dihargai atau pencapaian tadi. Jadi suatu tujuan yang mulia. Jadi disiplin itu dalam arti kata untuk bidang pendidikan, bagaimana nantinya suatu anak itu bisa menghargai, ya, menghargai sesuatu, menghargai waktu, ya, menghargai tugas teman. Ya, kalau ada misalnya teman yang membuat tugas, merapikan apa, membuat pot bunga, ya. Kalau bagaimana cara menghargainya? Ya dirawat, ya bukan ditendang, bukan dibuang, lah begitu. Nah, itu bagaimana kita menerapkan itu kepada siswanya? Oh iya. Terusnya. Nah, disiplin. Ini pengertian disiplin. Disiplin di sini berarti kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Itu untuk diri sendiri. Jadi nilai-nilai yang kita hargai di sini adalah seperti bagaimana nilai kebajikan, seperti positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin kita capai. Jadi setiap individu, yaitu ada nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini kita masuk poin ketiga, ya, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia di sini yang pertama mungkin di sini nanti ada cinta kasih atau diterima. Seterusnya ada kesenangan dan penguasaan, juga kebebasan, dan terakhir ada bertahan hidup. Ya. Jadi kebutuhan dasar manusia di sini realitas, ya. Jadi kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap orang lain itu memiliki gambaran yang berbeda-beda tentang realitas hidupnya. Ya, kedepannya mau bagaimana, tinggalnya nanti gimana, rumahnya, itu realitas hidup kita. Usahanya gimana nanti, ya. Tapi begini Mas, tapi itu dari tulis juga Mas, enaknya. Ya, dari tulis. Ini kan cita-cita seorang guru aja. Iya, dari tulis. Gimana usahanya nanti, gimana yang kami dirikan, itu dari tulis semua. Kita tinggal menjalani saja. Ya. Itu kan, ya. Jadi ada sebuah kasus, ya, ini sebuah kasus, ya, ceritanya ya. Ya, Ibu Iyun, ya, Ibu Iyun, ortu Pinang ya. Ibu Iyun. Ibu Iyun di sini guru kelas 6 SD, ya, payah lebar, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas yang bernama Bayu. Pas pula ada Bayu, ya. Bayu. Jadi beberapa anak telah datang dan mengeluh Bayu yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa kepada temannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu atau seperti Ibu Yun, apa yang Anda lakukan? Jadi menurut Anda, kira-kira apa alasan Bayu melakukan hal seperti itu? Kalau dari cerita ini, apa alasan Bayu melakukan hal seperti itu, Mangkok? Mama
namanya tidak masak. Dalam menurut Pak Jas gimana Pak Jas? Iya. Ya tidak sempat masak, bisa salah satunya itu untuk anak SMA gitu ya. Masalah kita baru sampai jam 4 nih. Ada yang bawa bekal, ada yang enggak. Itu macam-macam alasan kenapa tak bawa bekal, kenapa minta punya teman gitu kan? Gitu ya. Ya itu SD buat contohnya ya. Terus SMA. Nah kita lanjutkan. Dalam konteks penerapan disiplin positif tadi, Ibu Yun sebaiknya mencari tahu alasan Bayu melakukan tindakan sebenarnya. Ya, tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Bayu. Sebenarnya Bayu itu lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Ini betul kata Pak Anto ini. Ya. Orang Bayu itu tak lapar, orang tuanya tidak membawa bekal makan siang. Jadi bagaimana dia untuk bertahan hidup ini? Nah, kalau tidak makan nih, sebenarnya bisa aja. Sama juga mengambil punya orang lain ya, apa ya, atau es ya, atau gorengan dapat kamu boleh tambah bilang lagi, kan? Nah, terusnya, bagaimana sebaiknya Ibu Yun menghadapi yang pertama, yang kedua, teman Bayu jadi perhatian Bayu, ya, atau cinta kasih. Jadi teman Bayu sendiri jadi perhatian Bayu. Jadi teman yang Bayu setiap hari meminta ini menjadi sebuah perhatian. Apakah teman ini sering ngasih atau sering nolak atau makan itu hilang karena Bayu itu dicuri oleh Bayu. Cinta kasih. Kalau dia ikhlas cinta kasih, gitu kan? Sering memberi. Pak Anto kan sering memberi kan? Itu tadi kan? Nah, seterusnya. Dia merasa karena temannya jadi takut dan menuruti keinginan. Itu yang namanya dengan penguasaan. Karena takut sama Bayu paling besar, berani mungkin, ya, sering memukuli temannya kan takut, terpaksa memberi makanan tadi. Nah, dan terus ya, Bayu merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena bekal selalu sama. Salah satu alasannya. Ya, telur ya. Tengok kawan ayam daging. Betul dia minta punya kawannya gitu kan. Nah, yang terakhir, Bayu hanya iseng. Dia menikmati ekspresi temannya yang kesal karena makanannya telah diambil. Itu kesenangan tadi. Senang aja, mungkin sesuatu ada itu. Senang kau tak mengusir teman apa hari ini dia gelisah. Ya, ada itu. Berlaku itu berlaku dulu ya. Dulu ada enggak ya? Iya. Ya. Ya. Yang keempat, ya, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi mengambil bukan temannya tadi, ya. Apa yang saya akan lakukan ya? Kalau tidak lakukan ini, sakiti temannya, ya, mengambil makanan temannya. Tentu kita akan melakukan sesuatu. Ya, memotivasi eksternal. Panggil dulu Bayu. Bayu, kamu sudah kelas 12. Tak lama lagi akan tamat kan gitu. Kasih nasihat. Kasih pandangan. Ya Pak lain ya. Yang kedua, untuk menghindari imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Memotivasi eksternal. Ya, jadi ini apalagi dalam menerima siswa baru nanti ada motivasi yang akan disampaikan oleh guru-guru. Bagaimana menjadi siswa-siswa yang nantinya yang lebih teladan lagi, yang lebih bisa menghargai waktu lagi, yang lebih bisa disiplin lagi. Ada kita bisa memotivasi itu yang bersama-sama. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila melakukannya atau tujuan disiplin positif. Jadi di sini bagaimana untuk menghargai diri sendiri itu kita akan bisa menjadi yang seperti tadi apabila saya melakukannya. Jadi motivasi internal pada diri kita sendiri. Kalau saya mau misalnya maju, tentu saya harus lebih disiplin lagi, memotivasi diri sendiri.
Hukuman. Nampaknya belum nih. Kawan hutan. Itu baru karena satu murid Bayu aja tuh. Oh, baru murid ya. Apalagi banyak muridnya. Baru Bayu aja tuh Pak. Panas Lihat bening. Kita lanjutkan dengan hukuman. Ini sudah paham semua kita apa itu hukuman. Nah, hukuman ini sebenarnya lebih baiknya untuk tingkat masyarakat bahasanya untuk pendidikan. Sekarang begitu takuti pasal hukuman ini. Tindakan yang diberikan kepada seorang atas pelanggaran yang dilakukan. Pendekatan hukuman berfokus pada sanksi negatif yang dapat menyakiti murid, bahkan dapat membuatnya trauma atau cedera. Contohnya hukuman fisik, hukuman bersifat satu arah yang sering terjadi dengan tiba-tiba atau tidak terencana. Adapun dampak hukum tersebut terhadap murid dapat berbeda-beda. Cara pendisiplinan tersebut dapat membuat siswa merasa rendah diri, malu, bahkan marah atau berontak. Nah, ini hukuman yang sudah sering kita alami. Pengalaman kita dulu waktu di SD, di SMP atau Surabaya ya. Waktu masih sekolah lah kita main hukum. Sekarang mungkin kita tak ada yang hukum, paling di rumah. Hukum istri, Ya, hukum suaminya. ya. Nah, kena marah atau bagaimana? Barangkali pengalaman itu. Tapi kita ini konteksnya dalam pendidikan, dalam mendidik siswa, murid. Hukuman tersebut ternyata memberikan dampak-dampak yang membuat anak kadang bisa trauma begitu. Apalagi anak-anak yang sudah dewasa. Anak-anak SMA ini kalau dihukum ada dua nanti, ada yang nurut, ada yang memberontak ini. Pasti itu timbul dua gejala ini. Kalau anak yang nurut dia kau dengan konsekuensi dia siapa? Saya laksanakan, dia taim kan, siap. Ada sisi lain yang dia akan melawan. Siapa misalnya? Contohnya mungkin yang kan, Pak. Nah, itulah satu konsekuensi logis dari kita seorang pendidik itu jika menerapkan sebuah hukuman yang bahkan kadang hukuman itu tak ada relasinya dengan yang yang sedang kita mau budayakan dari itu. Hukumannya dia terlambat, hukumannya suruh misalnya itu katanya tidak ada korelasi. Harusnya ada relasinya. Misalnya dia terlambat pas olahraga, dia suruh lari, nah kadang bisa seperti itu dia bisa minder. Itu di antara berbagai macam efek atau dampak dari hukuman yang tidak terencana. Berikutnya, apalagi itu konsekuensi. Pertanggungjawaban yang dibebankan kepada seorang atas pelanggaran dari aturan yang telah disepakati bersama. Ini sebelumnya sudah ada kesepakatan bersama, maka namanya konsekuensi. Dengan metode ini, maka insya Allah murid akan dibuat nyaman ya. Saat itu dia nyaman, tapi dibuat tidak nyaman jangka waktu tertentu. Konsekuensi ini masih ada ternyata dampak-dampak yang menurut teori ahli-ahli ini yang membuat gerakan guru penggerak ini masih ada kurang pasnya juga. Mungkin yang ketiga ya, apa ini kan? Restitusi atau prostitusi. Nah, bukan prostitusi, tapi restitusi. Jangan salah ya Pak. Bahaya. Restitusi. SD kelas 11 ya. Kelas 10 ya. Merupakan metode pendisiplinan yang baik, yaitu upaya untuk memperbaiki kerugian dan kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan siswa. Restitusi berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab siswa dalam memperbaiki situasi sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Siswa tidak gampang berperilaku baik untuk menyenangkan orang lain dan peminder ketidaknyamanan, mereka menjadi orang yang menghargai dirinya sendiri. Ini adalah salah satu tujuan daripada diseminasi Kudekos adalah membuktikan restitusi atau yang nanti adalah restitusi segitiga restitusi itu. Bagaimana memunculkan motivasi internal, memberikan solusi dari dirinya sendiri bukan daripada orang lain. Bagaimana dia memiliki keyakinan dan kontrol diri. Berikutnya. Cerita pula nih, Mae. Depannya.
Mae kurang menguasai pelajaran matematika. Mae. Sehingga pada saat pelajaran tersebut langsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno, ini Bu Lisa, menanyakan Mai menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Ditanya nih mana PR-nya? Nah, Ngapain ada guru matematika? gugup ya, jatuh tasnya dari kursi. Tiba-tiba jadi gagap pada saat berusaha menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat tingkah laku Mai tadi yang bicaranya gagap karena ditanya gurunya dan malu luar biasa dan malah minta Mai untuk maju depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Wah, itu tunjuknya. Seperti ini kawan. Kayak tak kerjakan. Nah, di sini. Kemudian kelas menjadi gaduh. Anak-anak tertawa melihat Mai di depan kelas memegang ujung hidungnya. Dipermalukan istilah di kelas. Nah ini mungkin cara-cara lama yang mungkin dulu kita pernah merasakan ataupun menyaksikan seperti ini. Apakah Anda setuju dengan tindakan vaksin tersebut terhadap Mai? Setuju nggak kira-kira? Oh, dengan kondisi. Gimana kondisinya? Kondisi anakku sudah berkali-kali, makanya itu bisa dipakai. Kata-kata. Kalau memang anakku jarang, itu jangan apa Pak? Kita lihat mentalitas sesuai itu Pak. Ya, kalau dia sering kali gitu, pokoknya kayaknya dia harus dibully sekali. Ya. Tapi kalau dia jarang sekali melakukannya, mungkin kayaknya kita nasihati secara pribadi. Mungkin itu lebih baik. Beri aplaus untuk Bapak Sunayanto. Iya. Ini akan dikirim ke pusat nanti. Dikirim pusat. Dikirim pusat. Oh, tamu jauh dia pusat. Kan ajarkan baru. Belanja yang kedua. Kemudian menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Mai adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Apa itu kira-kira tindakannya? Oh ini kita berdua. Menurut Anda Pak Seno hukuman atau konsekuensi? Kasus ini. Maju. Ya. Menurut saya ini bersifat hukuman Pak. Kenapa? Karena itu tadi untuk melakukan murid di depan teman-temannya itu kan merupakan hal yang tidak wajar dilakukan. Ya, seharusnya kan kalau konsekuensi itu lebih ke teguran itu ya ada kesepakatan sebelumnya. Jadi betul sekali tadi ini memang Pak Seno ini ternyata ya orang-orang udah lama nih. Main tunjuk aja, main hukum aja dia. Ya. Sehingga anak menjadi inferior atau menjadi malu, merendah diri gitu, dan nggak bisa lagi, ya. Semangat orang. Hukuman dan konsekuensi ini beda-beda atau perbedaan di antara 3 macam. Yang satu hukuman termasuk identitas gagal. Ya. Hukuman ini identitas gagal, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi ada 2 hal, identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Yang identitas gagal gagal total hukuman ini katanya. Ya. Kemudian identitas berhasil sukses adalah disiplin, yaitu sanksi, konsekuensi dan restitusi masih masuk. Sanksi konsekuensi masih masuk ke identitas yang berhasil ini ternyata, walaupun mungkin kurang pas lagi. Kenapa begitu? Karena hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara sanksi atau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, tapi tidak menyakitkan. Kemudian yang ketiga restitusi merupakan pilihan.
Selanjutnya, hukuman adalah tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Jangka panjang tidak, dia akan tergores hatinya. Nah, mungkin begitu kan? Membekas, biar dia dendam sama gurunya. Apalagi SMA nih. Kalau masih anak SD itu masih muda, kita bagi ya masih lunak. Kemudian yang konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Oh, dia pendek. Sementara dia nyaman tapi nanti dia akan bagus lagi. Yang ketiga, solusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Dari solusi ini lebih pada dialog, ya kan, berikan tanya jawab, wawancara, pendekatan secara personal kepada anak. Yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Hukuman itu dia dapat keadilan ya, karena sudah melanggar maka dia harus dihukum, ya kan? Ya, kalau sanksi konsekuensi apa itu? Korban bisa diabaikan. Apa yang maksudnya Maria ini? Korban bisa diabaikan. Korban bisa diabaikan. Yang konsekuensi korban mendapatkan ganti. Murid anak akan tersakiti, murid anak dibuat tidak nyaman. Ya, konsekuensinya apa nak? Terlambat, bahasa takut, dia bahasa takut. Ya, tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja, itu saja. Kalau restitusi apa itu? Murid anak mendapatkan penguatan. Restitusi, bedanya antara tiga. Kemudian yang berikutnya perilaku pasif, agresif, terikat dengan hukum ya. Jadi pasif, tidak agresif. Kalau di konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek. Kalau restitusi, masalah akan terpecahkan. Ini aja ngomongnya. Ini aja ngomongnya. Ya, kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Hukuman kan takut-takutin ini. Kalau tidak takut ya, biasa lah pada isu ini. Santai aja lah. Itu anak takut. Cuek aja ya. Naik juga kelas. Itu juga apa yang sih hukuman akan memberikan jalan kalau dia takut, kalau nggak takut jalan. Lalu konsekuensi apa? Konsekuensi memerlukan monitoring dan survei terus-menerus dari guru. Harus dimonitoring, dipantau. Ini ya, gimana lagi kita punya yang harus memantau. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kita latih dia untuk bisa bertanggung jawab terhadap perilakunya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata kalau hukuman itu. Ya, sebuah institusi ketika sekolah dia kalau melanggar hukum, tapi di rumah dia tidak akan mau mengikuti karena hanya patuh pada sebuah institusi saja, tidak pada dirinya. Dimanapun akhirnya kalau sekolah tertib, di rumah dia tidak tertib gitu. Hukuman. Kemudian sanksi konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat ya, dia akan menurut dengan masyarakat ya, apa tutorial ya kata konsekuensinya kalau datang gimana nanti benar. Kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang, pemecahan masalah. Kemudian hukuman peraturannya adalah kamu harus pakai seragam lengkap kalau Senin. Harus. Kalau konsekuensi apa peraturannya? Tanya dulu ya. Apa konsekuensi? Apa kira-kira kelas kita? Apa kesempatan kita? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau yang restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, ini yang aku sebut. Hukuman murid anak membenci peraturan. Mungkin dengan banyaknya hukuman anak akan peraturan lagi. Peraturan kan harus dilanggar. Kalau nggak mau ada pelanggaran ya nggak usah bikin aturan. Itu kan anak yang kadang bisa luar biasa. Sanksi atau konsekuensi murid anak menghormati peraturan. Ini kalau ada konsekuensi, misalnya kita konsekuensinya adalah begini. Dia akan tahu yang hafal. Saya nanti terlambat, tapi saya harus perbuat ini. Dia akan menghormati peraturan. Kalau restitusi, murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini kalau restitusi. Berikutnya silakan pada kita.
Kalau kita mau ice breaking boleh ya, ada nih di sini. Ya, Ice break dulu. ya, ya, Boleh. Kita cari dulu ya. goyang aja ya. Minum baik-baik ya. Kalau tak ada goyang jangan goyang. Terima kasih ya, tadi masih semangat walaupun siang, semangatnya masih pagi. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita istirahat nanti sampai waktu 12.20 ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ada beberapa kasus kejadian. Nah, saya minta mungkin Bapak Ibu menganalisis kira-kira yang ini itu termasuk kategori hukuman atau konsekuensi. Kita minta yang bersedia atau semuanya dapat? Itu semua atau satu-satu? Ya, satu-satu. Dari ya, silakan Bu Diana. 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kalau menurut saya tergantung. Kalau misalnya kegiatan paginya ada kegiatan olahraga, dia terlambat, itu bisa termasuk konsekuensi. Tapi kalau tidak, itu termasuk hukuman. Jadi harus ada hubungannya gitu antara hukuman dan konsekuensi. Tapi bahasanya situ terlambat hadir di sekolah. Tidak ada Tidak ada kata-kata hukuman. Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat itu tidak itu kategorinya hukuman atau konsekuensi. Lanjut Nencia ya. Bisa. Ya. Terima kasih. Baik, nomor 2. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Maksudnya di meja Dia tuh coret-coretnya ada coretan. hapus. Ya, dia sekarang yang buat. Dia dah tuh yang buat. Yang dibuatnya. Yang dibuatnya berarti dia yang Dia yang coret. buat. Sekarang dia suruh bersihkan. Ya, dia buat hapusnya. Tahu nggak Atau ya? hukuman? Kasih tahu nggak ya? Ya, pilih aja lah. Nggak salah. Hukuman. Hukuman ya. Oke, Pak. Kita Belakang. Lanjutkan nomor 3 ya. Murid diminta push up 5 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya. Ini kak kita, kakak pramuka kan? Iya, Mengganti Pak Anto ya? Boleh kali. Anto. Mengendalikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Hukuman. Hukuman ya. Panto yang berikutnya Pak. Murid minta belanja. Kasih sedekah. Tidak dibelanjakan. Sedekah. Nomor 1 hukuman, nomor 2 konsekuensi, nomor 3 hukuman, nomor 4 konsekuensi, nomor 5 hukuman. Oke, ada nomor 5. Nomor 6, murid diminta Belanja. bertelanjang. Putus jalannya pula. Murid diminta bertelanjang kaki karena tidak memakai sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini hukuman tuh, tidak jelas. 100%. Baik. Berdiri ke depan kelas. Berdiri di depan kelas sambil memegang kaki satu karena tidak menjawab pertanyaan. Hukuman. Ya, Pak.
sudah Bapak Ibu jawab. Sama yang Pak Atta tadi ada juga tadi jawabannya kan? Hukuman. Nah itu. Hukuman, Yang pertama ternyata konsekuensi, hukuman, yang kedua konsekuensi. Karena hukuman. dia yang mencoret gitu ya. Hukuman akan Bu, Iya, tidak iya. salah kan Bu? Ah, nih. Yang Bu, ah. Ini kan rekayasa ya. Kali-kali. Ini cara berikutnya nih. Ya, amin 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 amin. Ini kalau lewat ini Mas. Ya. Ya. Betul kan, betul. Siap lewat ya. Apa itu? Betul, supaya Tututin ular. 40 kali berlawan. kirim ke pusat. Relawan ya. Kalau nggak pusat ke Palestina aja. Ya. Betul ya Bapak Ibu, ternyata tadi itu ya yang sering kita alami ya di dunia persekolahan. Iya tuh banyak salah perasaan saya. Nah ternyata Bapak Ibu, Banyak salah. kalau di ini kajian kaminya kita itu posisi sebagai seorang guru gitu ya, itu ada 5. Menurut teori ini ada 5. Yang pertama kita penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang berikutnya itu sebagai teman, yang berikutnya sebagai pemantau, yang berikutnya sebagai manajer. Mana yang paling bagus Bapak Ibu kira-kira? Cocoknya jadi guru itu yang mana tuh yang paling bagus? Manajer. Yang paling bagus manajer ya? Pengatur gitu ya? Iya. Nah kita lihat definisinya. Ini contoh kata-kata yang biasanya dikatakan orang atau guru yang memposisikan dirinya sebagai penghukum. Ini, yang pertama guru berbuat. Kalau penghukum itu biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Jadi kalau dia bicara biasanya nih berceramah dan mengatakan seharusnya kecewa sama kamu, gitu kan? Itu berarti dia oh ya ini yang tadi ibu kecewa itu membuat orang merasa bersalah seperti ya. Kalau penghukum itu ya menyakiti langsung kayak tadi kan disuruh putar, langsung disuruh bertelanjang kaki tadi kan dan sebagainya. Kalau teman posisinya gimana? Contohnya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya kalau bahasanya gini, kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu ya, gitu ya. Jadi kayak ya tak kasihan ya sama ibu. Untuk kamu nggak mau, ingat ibu pernah bantu ini, gitu. Jadi posisi teman. Jadi posisi ini semuanya Bapak Ibu ada lebih kurangnya seperti itu. Kalau sebagai guru ideal yang mana? Sebenarnya yang paling ideal itu adalah sebagai manajer. Kalau yang pemantau itu contohnya adalah menghitung dan mengukur. Jadi selalu apa yang dikatakan itu sesuai dengan kesepakatan, sesuai aturan. Ada yang datang sepatunya tadi putih, gitu kan? Kan kamu sudah tahu peraturan diskon kita apa? Dia langsung ke peraturan, masuk ke kelas terlambat. Masuk. Sudah tahu kan? Yang terlambat apa konsekuensinya? Nah, jadi itu kategorinya pemantau. Nah, yang ideal itu menurut ini adalah manajer. Mungkin kadang-kadang ya Bapak Ibu sebelum saya ikut CGP ini juga dulu ada kondisi kadang siswa kita itu kayaknya nggak bisa dihitungkan gitu ya. Tapi di sini Bapak Ibu saya juga merasa banyak belajar gitu ya. Banyak belajar menurut saya tuh yang benar-benar ternyata ya. Kalau dalam Islam kan kita peradaban kita adalah Nabi Muhammad gitu, Rasulullah. Katanya menurut sejarah itu Rasulullah itu tak pernah marah. Marahnya beliau itu hanya kelihatan dari dahinya gitu ya. Itu wajahnya nggak berubah. Kalau dia marah itu sesama itu ya Pak ya. Itu kan kalau kita kalau marah tuh mungkin langsung keluar kata-kata mungkin ya. Langsung aja kita gimana? Nah, ternyata Rasulullah itu juga orangnya lemah lembut gitu ya. Ternyata itu idealnya seperti itu. Cuma kita seringkali menganggap iya oke guys oke kayaknya lambat gitu ya kalau dengan cara lembut, dengan cara apa gitu.
ongkos, kamu tidak pernah benar melakukannya, atau gini, kamu lagi, gitu kan? Selalu gitu, kita melihat kesalahan murid kita. Oke, yang berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini ada kasus tentang Bu Yati dan Bu Mimi. Ini saya lewatkan saja Bapak Ibu. Saya agak ini sedikit boleh flashback mungkin ya. Yang bagian ini tadi ada kebutuhan, tadi dijelaskan Pak Rian ya. Bagian kebutuhan itu karena saya di pelajaran ekonomi di Kampung Sudut, kebutuhan itu kan ada 5. Nah, ini tadi sudah dijelaskan Pak Rian, cuma mungkin bukan berarti lengkap. Maksudnya saya di pelajaran ekonomi juga ada yang ini. Ini sebenarnya banyak pendapat Bapak Ibu kebutuhan itu. Cuma yang diteori di sini bahwa kita itu sebagai manusia butuh yang 5 ini. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua cinta kasih. Yang berikutnya penguasaan. Yang berikutnya kebebasan. Yang berikutnya kesenangan. Jadi ketika kita tahu kebutuhan hidup ini seperti ini, biasanya seharusnya ya kalau kita menangani masalah siswa itu karena seharusnya kita cari tahu dulu, kita gali dulu masalah siswa. Kalau yang tadi ceritanya si Bayu dia ngambil makanan bekas kawannya, kalau ternyata di rumahnya nggak ada disediakan makanan, ya berarti dia itu melakukannya itu karena dia ingin bertahan hidup. Tapi kalau di rumah ternyata dia disediakan bekal gitu kan tadi, nah terus dia ngambil, terus dia senang gitu kan, kawan-kawan jadi perhatian. Sebenarnya dia tuh perlu cinta kasih. Jadi kan kadang sampai ke guru juga sih Bapak Ibu. Ini kategorinya semuanya manusia ya, hanya murid seperti itu. Jadi kalau kita misalnya tuh ada murid kita tuh yang kayak kadang banyak ngomong gitu ya, caper di kelas, bisa jadi karena mungkin di rumahnya atau di lingkungannya dia tidak mendapat itu kebutuhan itu, makanya di sekolah dia ingin memenuhi kebutuhan itu. Yang tadi mungkin ada murid-murid kita kadang-kadang ya yang sholat enggak ini ya, sholat kayak gitu kan, guru ditarik-tarik kayak gitu ya. Itu apa gitu ya, kalau dibilang sebenarnya masalahnya apa? Ada kebutuhan anak itu yang tidak terpenuhi. Jadi kalau menurut teori ini seperti itu ya, ada kebutuhan yang dia tidak terpenuhi di rumah. Anak-anak yang bertingkah, anak-anak yang membuat masalah itu pasti ada kebutuhan yang dia tidak mendapatkannya. Suka ganggu temannya, suka mungkin mengusir guru, ada ya, murid mengusir guru ada. Guru mengusir guru ada juga ya Pak? Nah, jadi suka iseng-iseng gitu kan. Nah ternyata memang dia mungkin di tempat lain dia tidak mendapatkannya itu, di sekolah lah dia mengekspresikan supaya mendapatkannya. Sampai nangis dulu ya, biar dipanggil gitu alumninya. Jadi tadi mengenai yang berikutnya itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini mungkin sudah sering ya disampaikan oleh cerita yang lain bagaimana, hanya saja bedanya mungkin kalau bisa gitu ya, keyakinan kelas ini kita timbulnya itu dari peserta didik gitu ya, peserta didik, karena keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama, bukan dari guru gitu ya. Jadi biarkan peserta didik atau murid itu menyampaikan dulu. Nah, kemudian untuk bahasanya seringnya kan kita begini ya Bapak Ibu. Nih, kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, tadi di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Nah, kalau di keyakinan itu sebenarnya bahasanya yang ini ya,
menghormati orang lain. Jangan yang pakai bahasa yang ya negatif. Jadi diubah bahasanya menjadi bahasa yang positif. Kalau di kelas kadang kan misalnya dilarang terlambat masuk kelas. Berarti kalau jadi positif, hadir tepat waktu. Tidak boleh berbicara kasar. Jadi bahasa ya bisa saling menghargai. Jadi nanti saling menghargai nggak jadi banyak. Kan? Oke, ini mungkin keyakinan kelas yang sudah pernah dibuat ya. Bapak Ibu wali kelas pasti pernah buat ini ya. Kita semua pernah buat. Bahkan mungkin yang tidak wali kelas di mapel juga itu biasanya membuat di awal pembelajaran ya. Yang berikutnya terakhir Bapak Ibu ini adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi Bapak Ibu, setelah kita mengetahui kondisi masalah siswa tadi dengan cara ada jalur kebutuhan, ada apa tadi namanya tentang nilai kebajikan universal, kemudian juga itu tadi ada posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang berikutnya adalah bagaimana kita mempraktekkan ketika menghadapi siswa yang bermasalah. Jadi caranya itu yang terbaik adalah segitiga restitusi. Caranya bagaimana? Nah, caranya bagaimana? Segitiga restitusi ini yang pertama Bapak Ibu itu adalah tahapnya ini, menstabilkan identitas dulu. Yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Yang berikutnya menanyakan keyakinan. Contohnya seperti ini. Contoh kata-kata ketika menstabilkan identitas. Kita panggil murid kita, kemudian di awal biasanya kita sapa dulu apa kabar Anda. Kemudian tahu tidak kenapa Bapak Ibu panggil? Nanti dia tahu. Nah, jadi bahasa-bahasa menstabilkan identitas itu kita tidak menjudge anak gitu ya. Jadi kita pakai bahasa contohnya di sini adalah ya Anda berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya manusia itu tidak ada yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah membuat kesalahan. Nah, contoh gitu ya bahasanya. Atau bahasanya juga yang bawahnya ya dan kita bisa menyelesaikan ini. Nah, jadi seringkali ya kan Bapak Ibu, saya juga kemarin baru belajar benar-benar ini maksudnya menurut saya ini memang luar biasa lah walaupun awalnya dulu sebelum belajar kayak gini apa ini kayaknya apa gitu ya lambat gitu ya. Ternyata Bapak Ibu setelah saya praktek gitu ya, beda respon anak dengan praktek segitiga restitusi sama tanpa tanggap segitiga restitusi. Jadi kemarin itu kita panggil anak ada masalah, kita tanya, kita tidak langsung ngorek-ngorek dan menjudge ya, langsung ya namanya juga manusia itu tidak ada yang sempurna. Itu dia hatinya langsung gitu ya. Oh iya, berarti ya kesalahan. Maksudnya kita bukan menginginkan kesalahan dia ya, supaya anak itu juga lebih apa ya, welcome sama kita, terbuka sama kita, dia tidak dijatuhkan seperti itu kan. Kemudian, oke, Bapak Ibu tidak ingin mencari siapa yang salah. Biar ini keluar ya Bapak Ibu. Kalau kita langsung keluar bahasa kamu lagi itu kan enggak. Itu dia langsung apalagi anak sekarang gitu ya. Menurut cerita kayak di buku ini ya, buku kenangan siswa di akhir tahun itu, di akhir apa namanya kelulusan, kan ada pesan
sekolah gitu ya. Itu kesan itu tuh kesan yang buruk sebenarnya, kesan yang buruk begitu membekas di diri dia gitu ya. Nah jadi sesuatu yang tidak mengenakan di alam musik itu akan melekat di kehidupannya anak kita itu sampai kapan-kapan. Jadi mungkin ini sangat ngaruh ya Bapak Ibu, bahasa-bahasa kita ketika berhadapan dengan sesuatu ternyata tersimpan di hati mereka. Jadi bagaimana kalau bisa itu kita menjadi kenangan yang baik, kenangan yang baik dari mereka. Dulu karena Bapak ini, karena Ibu ini, saya itu jadi kembali termotivasi, bukan sebaliknya. Yang berikutnya langkahnya adalah namanya validasi tindakan yang salah. Bahasa-bahasa yang digunakan di validasi tindakan yang salah ini adalah contohnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan kan mengapa melakukan ini. Nah itu maksudnya biar anak-anak kita tuh mau bercerita ke kita gitu ya. Alasannya kenapa? Nah, kamu patut bangga. Maksudnya bukan membenarkan kesalahannya ya, tapi mengarahkan anak-anak kita itu bagaimana ternyata sebenarnya ketika dia mau memperbaiki itu lebih baik seperti itu. Kata-kata ini misalnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah ada juga kemarin saya jumpa siswa itu dia sering sekolah tapi nggak mengerjakan tugas waktu syarat ujian itu. Syarat ujian itu kan banyak dia belum terpenuhi ya. Jadi ada salah satu yang saya panggil, saya coba praktekkan di 3 resolusi. Maksudnya tuh waktu itu bahasa yang saya gunakan gini, ya kamu sebenarnya bisa lebih buruk dari ini. Kalau kamu mau bisa aja kamu nggak sekolah kan? Nah, jadi maksudnya tuh mudik ya syukur kamu masih mau sekolah tapi kamu lebih tingkatkan lagi seperti itu. Kalau udah sekolah sekarang gimana tugas-tugas yang dikerjakan. Nah pernah juga mungkin Ibu waktu itu murid kita itu dia tidak punya, dia yatim piatu ya kalau nggak salah. Jadi saya jumpa dia di luar itu dia sering tidak sekolah. Kalau diturunkan KTP, ketahuan kami. Cuma ingat lagi bos ini apa kabar? Itu sekolah ya? Ternyata dia sekolah gitu. Jadi saya bilang, oh ternyata bahasa kita yang tidak menjudge dia tuh nggak takut gitu di sekolah. Yang sebelumnya tuh saya kadang-kadang sudah begitu kan, ya namanya kita ya belum belajar, tidak tahu seperti ini cara menerapkannya. Ternyata beda gitu. Tanggapan siswa ketika kita menerapkan sertifikat sama tidak itu mereka tuh apa ya, hati mereka tuh tidak penuh dengan apa ya, pesan buruk gitu ya, bukan pesan buruk di sini. Nah yang terakhir kalau di sertifikat institusi katanya untuk kita tanya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Jadi kita minta itu muridnya yang memberikan solusi. Nah jadi anak-anak maunya ke depannya gimana kan? Contohnya kamu cita-citanya apa? Kalau mungkin dia sering tidak konflik, jadi anak-anak cita-citanya apa? Ke depannya gimana? Nanti baru kita mungkin ceritakan lagi, saya ingin jadi orang sukses nih misalnya. Sebenarnya kalau kamu ingin sukses, kira-kira dengan cara kamu yang seperti ini sudah sesuai tidak? Jadi biarkan dia yang mencari solusi itu sendiri gitu ya. Yang kita bertanya gitu, sehingga timbul motivasinya itu berasal dari dirinya, intrinsik, bukan karena kita yang menjejari. Mungkin apa kamu kalau kayak gini? Tapi memang iya ternyata Bapak Ibu kalau kita pakai mindset, nah jadi kamu kedepannya mau berapa? Kalau sekolah mungkin masih mau sekolah atau bagaimana? Biasanya kan kalau mereka bilangnya sekolah
solusi-solusi itu. Itu sih mungkin Bapak Ibu. Jadi saya teringat ada satu kisah yang dialami Rasulullah. Ini juga, maksudnya saya juga masih belajar saja, gitu, kita belajar. Ada kisah yang mungkin sangat menyentuh hati. Salah satunya itu kisah ketika Nabi Muhammad itu bertemu dengan pengemis Yahudi buta. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ceritanya. Jadi ada di Madinah ya kalau tidak salah itu, Yahudi itu seorang pengemis, dia Yahudi, dia buta. Nah, jadi ketika Rasulullah meninggal, itu kan ditanya tuh sama sahabat-sahabat atau sahabat, apa yang Rasulullah lakukan, tapi saya belum lakukan, kalau kasih tahu. Nah, jadi yang lain tidak ada, kecuali ternyata ada satu rahasia yang Rasulullah lakukan, orang lain nggak ada yang tahu sampai beliau meninggal. Ternyata yaitu Rasulullah itu suka mengunjungi seorang pengemis Yahudi. Jadi ternyata sesudah itu Abu Bakar langsung menemui pengemis Yahudi itu. Sesudah menemui pengemis Yahudi itu, karena dia buta, duduk di sudut Madinah itu, sebelum itu Rasulullah itu diceritakan sama Bunda Aisyah apa yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah kalau kesana itu bakar roti, nyuapin dia gitu. Nah, ketika sampai situ Abu Bakar ambil roti, disuapin ke pengemis Yahudi. Jadi ya, sekali nyuapin itu, pengemis Yahudi ini dia memang kebiasaannya dia suka menjelekin orang itu. Yang dijelekin itu adalah Muhammad gitu ya. Ya, Muhammad itu begini ya. Muhammad itu pokoknya menjelek-jelekannya. Nah, Abu Bakar yang saat itu menyuapin roti itu, karena bukan Rasulullah ya, Rasulullah kan selama ini Abu Bakar mendengar itu suapin gitu ya, kasar gitu ya. Nah, di situ si pengemis Yahudi ini, kamu siapa? Kamu bukan laki-laki yang biasa mengunjungi saya. Saya, kata Abu Bakar masih nutupin ya, iya saya yang biasa mengunjungi kamu. Beda kan, beda, bukan kamu. Ayo, balik gitu ngaku lah kamu siapa gitu ya. Akhirnya dia menceritakan bahwa Yahudi itu menceritakan seseorang gitu kan, yang namanya Muhammad. Itu orang laki-laki itu sudah meninggal, yang mengunjungi kamu itu sudah meninggal. Jadi hari ini saya menggantikan saya yang biasa mengunjungi kamu gitu kan. Jadi meninggal, kagetlah dia kan, meninggal. Baru akhirnya diceritakan ternyata yang meninggal itu adalah Nabi Muhammad yang selama ini dicaci maki itu ya. Jadi Abu Bakar ini kesal gitu. Berarti selama ini Rasulullah itu selalu dicaci maki sama Yahudi itu, dia nggak pernah marah gitu. Karena yang katanya Rasulullah kalau yang dicaci maki yang sifatnya pribadi dia nggak marah ya. Tapi kalau yang sifatnya agama kan dia akan marah. Kalau yang pribadi dia nggak akan marah. Nah, jadi langsung di situ yang itu apa namanya ternyata sangat mulia gitu. Jadi benar lah. Ternyata Rasulullah itu sangat empuk gitu ya. Bahkan dia kepada orang-orang yang tidak kuat gitu. Sebagai ibu sekali ya, itu saya sendiri lah Bapak Ibu gitu, mungkin memperbaiki diri lagi gitu ya. Ada kapan kita harus harus tegas ya, tapi beda kan, tegas sama kasar itu kan beda ya. Tegas sama kasar itu beda. Jadi kalau tegas itu mungkin ke arahnya yang tadi mungkin ke kesepakatan gitu ya. Kesepakatan kita apa ya? Tegas ya. Apa yang sudah diyakini bersama. Itu saja mungkin Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat banyak
kekurangan karena kami harus apa namanya harus mengimbaskan gitu ya, jadi harus menyampaikan. Mudah-mudahan nanti yang berikutnya rekan-rekan yang lain ya. Terima kasih Bapak Ibu, saya sudahi. Saya mungkin ada di penutup ya. Closing statement ini dari Pak Besi Krisno kepada Bapak. Terima kasih atas waktunya dan harus saya cari. Kita sudah berjalan menit di kuota. Teman-teman cukup sepi, tapi tidak lain adalah manfaat yang didapat daripada pertemuan kita hari ini. Bahas tentang bagaimana memberikan solusi dan penanganan terhadap kasus yang dialami oleh anak-anak didik kita. Ya, mungkin resolusi segitiga ini sebenarnya seperti yang garis terapkan. Namun faktanya kita sebagai umum punya proses kontrol yang bermacam-macam. Ada 5 proses kontrol menghitung yang membuat tetap salah, kemudian teman, mantau, terakhir manajer. Ikatan yang paling tinggi dan manajer inilah seorang guru yang harus terapkan, dan itu nanti dapat diaplikasikan melalui institusi segitiga institusi. Ya, kita sama-sama belajar. Saya pun baru tahu ini dengan apa itu institusi. Kalau sebelum kita memahami itu mungkin sudah punya narasi yang negatif mungkin. Jadi dampaknya kalau pakai institusi akan selesaikan masalah tanpa pengalihan mungkin. Langsung selesai lambat mungkin ya. Tapi kalau sudah kita memahami itu, mendalami, mengelaborasi lebih dalam, insya Allah akan bisa memahami dan mencoba secara perlahan. Ya, teman-teman kita yang keduluan di GP dia akan memahami itu dan biasanya akan merasakan itu perubahannya. Ya, dari GP itu kan pernah saya sampaikan selama ini saya mungkin sudah mengurangi rasa emosinya. Itu adalah kita semua akan merasakan itu kalau sudah mempelajari atau menjalani materi tentang budaya positif ini. Insya Allah nanti kita semuanya dapat juga sama-sama mempelajari yang lebih depan dan dapat mengaplikasikannya dalam lingkungan kita ini. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dan khilafna dan salahnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pendidikan dari kami mungkin dari peserta tadi juga banyak